Agus dan keluarganya harusnya legowo. Legowo ya. Yang pertama menyampaikan uang itu benar nggak untuk dari donasi. Nah, kalau dia menyadari uang ini memang berasal dari donatur ya, kepada Agus untuk penyembuhan, ya sudah, monggo dijawab aja bahwa uang ini benar kami terima untuk penyembuhan pengobatan mata. Sudah selesai gitu aja. Jadi nggak perlu Agus dan keluarganya mencari alasan pembenaran terkait dengan penyimpangan penggunaan uang yang ada di rekening Agus. Bang Agus sama Bang Farad sendiri kan merasa nggak ada kesempatan tertulis terkait donasi yang masuk ke rekening Agus. Jadi Agus ya merasa terserah dia mau pakai buat apa gitu, Bang. Nah, ini menurut saya pendapat yang keliru ya. Tidak ada perjanjian tertulis. Ya, ingat nih. Ada perjanjian tertulis, ya. Ada perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tertulis itu memang ya mengikat kedua belah pihak. Ya. Tetapi ada juga di Indonesia ini ada budaya ya, ada di sebuah wilayah yang memang perjanjian itu tidak tertulis, tetapi ini diakui. Contohnya begini, kalau saya manggil orang yang lebih tua daripada saya nih, ya, atau umpamanya saya bilang lah, umpamanya kamu, orang yang itu bisa panggil namanya, boleh nggak? Nggak, secara etika nggak baik gitu. Tetapi diakui. Nah, jadi sekarang begini, kalau memang ada pendapat orang mengatakan bahwa kan tidak ada perjanjian antara Agus dan Novi sehingga suka-sukanya Agus, ya kalau menurut saya gampang aja. Sekarang laporin aja ke Novi itu. Berarti dia melakukan penggelapan dong. Bisa nggak dilaporkan Novi itu melakukan penggelapan atau penipuan? Nggak bisa. Kenapa? Yayasan itu menguasai uang bukan untuk dimiliki, tapi untuk mengawasi penggunaan uang tersebut. Nah, kalau penggunaan uang tersebut digunakan untuk penyembuhan, yayasan tidak boleh menahan uang itu. Nah, jadi harus dipelajari dulu kenapa yayasan berani menguasai uang itu dan meminta uang itu, karena yayasan punya tanggung jawab terhadap penggunaan uang donasi tersebut. Itu walaupun tidak ada perjanjian secara spesifik. Inilah hebatnya orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu banyak sekali ketika melakukan kegiatan kemanusiaan, kegiatan sosial tidak perlu perjanjian tertulis. Kenapa? Karena kegiatan sosial, kegiatan kemanusiaan, kadang-kadang kita langsung aja silakan mau nyumbang ke si A, rekeningnya si A, silakan langsung. Tapi yang penerima uang donasi tersebut ya harus tahu diri. Kalau dia diberikan uang donasi, ya gunakanlah untuk sesuai dengan perjanjian awal. Nah, Bang, makanya kan Agus melaporkan Novi karena merasa diancam Novi buat mengembalikan donasinya Agus nih, Bang. Tanggapannya? Ya, kalau menurut saya begini ya. Sekali lagi saya katakan begini. Kalau Agus tidak bisa memahami situasi dan kondisinya dia, menurut saya nanti ya sanksi sosial terhadap Agus semakin buruk. Harusnya dia bisa introspeksi kenapa masyarakat sekarang berbalik arah, yang tadinya simpati sekarang memaki. Harusnya dia menyadari posisi dia sebagai apa, posisi yayasan sebagai apa. Dia adalah orang yang butuh bantuan, yayasan adalah orang yang membantu dia agar bisa mendapatkan bantuan. Apakah pantas ya? Ini saya kaji dulu dari permasalahan etika, moral, dan sosialnya. Apakah pantas orang yang tadinya minta bantuan dengan kalimat tadi yang saya ulangi, mohon bantuan Novi katanya, Agus sedih banget, itu kan ada sudah beredar kemana-mana tuh. Nah, sekarang orang ini dilaporkan ke polisi. Nah, apakah Agus ini tahu akibat kalau seandainya laporan polisi ini kan bisa mengakibatkan orang masuk penjara. Nah, orang yang masuk penjara ini kalau seandainya masuk penjara orang yang pernah membantu dia. Ini saya dari etika dulu ya, saya nilai dulu. Nah, tapi secara hukum menurut saya ya, laporan terhadap Novi ya sebagai pengurus yayasan, menurut saya baik pencemaran nama baik maupun pengancaman atau pidana lain, menurut saya tidak ada unsur tindak pidananya. Tidak ada unsur tindak pidananya. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, Novi
menguasai uang tersebut, ada nggak haknya? Ada. Kemudian, apakah tujuan Nopi menguasai uang untuk dimiliki? Tidak. Apa fungsi dia menguasai uang itu? Mengawasi penggunaan uang tersebut. Kenapa? Karena dia adalah pengurus yayasan. Pengurus yayasan yang sejak awal bersama Agus menyampaikan terkait dengan musibah yang dialami. Kecuali Nopi itu pengurus yayasan yang lain yang tidak ada hubungan dengan Agus. Nah, ini bisa jadi bermasalah. Ya, sekali lagi saya katakan begini ya, Nopi selaku pengurus yayasan tidak dapat dipidana. Tapi kalau laporan ya silakan aja, laporan bisa aja diterima. Tapi menurut saya tidak memenuhi unsur tindak pidana. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Om NO. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Masih di seputaran Agus dan Teh Nopi, di mana Agus adalah korban penyiraman air keras yang diperbuat oleh karyawan. Agus disiram pada Minggu malam 1 September 2024 di dekat warung kelontong di Jalan Nusa Indah, Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Nah, pelakunya bernama Aji, umur 18 tahun. Pada malam kejadian, Agus sedang membawa motor berboncengan dengan istrinya menuju rumah setelah pulang bekerja. Dari rekaman CCTV yang tersebar, terlihat pelaku mengikuti Agus dengan motornya mendekat ke mereka, lalu menyiram air keras ke wajah dan tubuh korban. Nah, setelah menyiram Agus dengan air keras, pelaku putar balik dengan motornya, sedangkan Agus langsung ditolong oleh beberapa warga dengan menyiramkan air biasa untuk meredakan rasa sakit. Nah, Wakapolres Jakarta Barat Komisaris Besar Teguh Arsa Kadapi bilang bahwa Agus dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangkukusumo. Nah, setelah kejadian, tidak lama usai penyiraman, polisi berhasil menangkap pelaku di kafe tempat kerjanya. Nah, akibat perbuatan pelaku, polisi menetapkannya sebagai tersangka dengan berat pasal 351 ayat 2 Undang-Undang Hukum Pidana dan pelaku diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Pelaku mengaku pada pihak kepolisian alasannya menyiram korban adalah karena sakit hati pada si Agus yang sering memarahinya sampai membuat pelaku menjadi dendam pada Agus. Nah, kasus ini viral di media sosial dan Agus yang mengaku tidak mempunyai biaya untuk pengobatan, dia meminta bantuan pada salah satu relawan yang bernama Pratiwi Nopianti atau yang biasa disebut dengan Teh Nopi, yang terkenal karena sering melakukan open donasi buat orang-orang yang membutuhkan melalui yayasannya. Nah, Teh Nopi bersedia membantu Agus, lalu uang donasi sudah terkumpul senilai kurang lebih 1,5 miliar buat pengobatan Agus, tetapi uang donasi untuk pengobatannya tersebut disalahgunakan oleh Agus, yaitu untuk membantu keluarganya melunasi hutang. Nah, kecurigaan Teh Nopi diunggah lewat akun YouTube pribadinya, lalu menimbulkan protes dari para donatur. Pada tanggal 19 Oktober 2024 muncullah petisi yang menuntut Agus untuk mengembalikan uang donasi yang diterimanya. Nah, lalu Agus melaporkan Teh Nopi atas pencemaran nama baik dan pemerasan. Nah, dia mengajak pengacara Farhat Abbas dan bicara Nopi telah melakukan pemindahan uang donasi dari rekening Agus ke yayasan milik Teh Nopi. Dan berikut adalah konferensi pers Teh Nopi dan bagaimana juga tanggapan dari Farhat Abbas. Seperti apa videonya, yuk kita simak. Let's go. Oke, jadi karena kondisinya saya merasa Mas Agus ini pada saat itu membutuhkan donasi yang banyak gitu, karena untuk pencaplokan mata, pengganti bola mata dan lain-lain gitu. Nah, karena kita mendapatkan informasi pada saat pertama, mata kanan itu masih bisa untuk adanya operasi, mata kiri emang sudah tidak bisa diselamatkan. Waktu poin pertama ya. Makanya saya menghubungin Bang Denny Sumargo, Bunda Ashanti, Uya, permohonanlah agar dibantu mendapatkan perhatian yang lebih dari masyarakat. Pada saat tanggal 23 adanya podcast tersebut, saya sengaja sebenarnya untuk tidak hadir. Kenapa? Karena saya tidak mau nanti ada omongan saya dibilang pansos atau saya cari perhatian masyarakat gitu. Saya enggak melakukan hal tersebut. Saya hanya menyiapkan transportasi dan supir antar jemput oleh Mas Agus gitu. Pada saat selesai podcast, Bang Denny Sumargo itu sempat ngechat saya, "Nov, nanti dicantumkan ya nomor rekening yayasan
baik Bang, Masya Allah, terima kasih banyak. Tapi ternyata, maaf saya diserang. Tapi ternyata di balik itu semua, Mas Agus dan keluarga meminta agar donasi tersebut atas nama Mas Agus saja. Itu permintaan dari pihak keluarga, seperti itu. Dan kami pun tahu pada saat sudah ada tayangan di YouTube Bang Densu, gitu kita melihat oh yang dicantumkan rekening Mas Agus. Kita hanya bilang nanti minta tolong untuk transparansi agar kita bisa monitor semuanya, itu saja. Itu. Nah ini pada saat tanggal 25 juga saya sempat DM salah satu keluarga istrinya terkait dia ada open donasi lainnya. Ada donasi lainnya atas nama salah satu relawan. Boleh labelnya dicopot aja. Jadi sempat ada penggalangan donasi di luar dari pengetahuan yayasan. Itu kita tahu karena dapat tag dari salah satu follower saya gitu. Saya sempat menanyakan, Mbak ini kok open donasi, apa benar? Jadi takutnya kan ada orang yang cari-cari kesempatan, tapi mereka membenarkan bahwa mereka open donasi juga di tempat lain gitu. Dan kita sebenarnya tidak mempermasalahkan itu, walaupun ini open donasinya secara personal ya, bukan atas nama yayasan. Seperti itu. Terus kita lanjut tanggal 29 September 2024. Saya dihubungi salah satu keluarga, katanya ada yang mau ketemu Tenovi, katanya gitu, ketemu di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta. Itu adalah staf ahli dari Kementerian Sosial, ya, atas nama Ibu Aini. Nah, saya kan menyambut baik siapapun ketika mau bertemu ya kenapa enggak gitu. Akhirnya kita bikin janji lah untuk ketemu di tanggal 3 bersama Ibu Aini juga. Saya juga sempat dikasih kontaknya langsung sama beliau. Kita sepakat untuk sama-sama melihat keadaannya Mas Agus seperti apa, dan kita mau mencari jalan keluar yang terbaik untuk kondisi Mas Agus gitu. Nah, tanggal 1 ini karena Mas Agus diinformasikan dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Nah, akhirnya kita langsung aja ke tanggal 3 ya. Itu tanggal 3 kita bertemu sama Ibu Aini selaku dari staf ahli Kementerian Sosial yang mau berniat ini mencari jalan keluar seperti apa. Nah, pada saat di tanggal 3 tersebut sebenarnya donasi yang sudah digalang oleh Bang Densu sudah berjalan gitu ya. Tetapi kita tidak diberitahukan dan tidak diinformasikan terkait donasi tersebut. Saya berbincang-bincang di sana terkait mereka mengeluhkan program BPJS yang mereka sampaikan ke video kami ya. Itu jelas kami jelaskan secara gamblang video tersebut dari awal sampai akhir. Mereka keluhkan soal penanganan yang terlalu lama dan lain-lain. Nah, saya berpikir untuk mencari jalan keluar gimana nih supaya kita bisa membantu Mas Agus mendapatkan pengobatan dan action yang cepat gitu agar dapat penanganan yang terbaik di rumah sakit. Nah, akhirnya kami berpikir berinisiatif untuk melakukan bersurat ke dinas-dinas dan instansi yang terkait, yaitu Dinas Sosial, Kementerian, DPR dan lain-lain gitu. Ya, kesehatan juga. Nah, pada saat saya pulang itu saya baru ingat pada saat di jalan, oh iya donasi sudah berapa ya terkumpul. Akhirnya saya minta tolong sama asisten saya yaitu Vita untuk menanyakan langsung terkait donasi tersebut. Nah, ada chat juga itu disampaikan bahwa donasi tersebut itu sebesar 500 juta rupiah. Saya setelah mendengar berita itu saya langsung ngechat Kak Levi, asisten dari Bang Deddy Sumargo, Bang Deddy Sumargonya juga untuk mengucapkan rasa terima kasih saya karena sudah membantu Mas Agus dan kodarullah Mas Agus mendapatkan donasi segitu. Nah, setelah berjalannya waktu, saya meminta untuk mutasi agar dilampirkan. Saya bilang, Mbak, boleh minta tolong, waktu itu kita komunikasi sama
anak dari W, yaitu Mbak W juga, itu meminta mutasi rekening yang sudah berjalan dari awal sampai akhir. Tetapi beliau belum memberikan pada saat waktu itu, dengan satu hal dan lainnya, yang sampai akhirnya pada saat di tanggal 4 itu saya sedang bantu ODGJ. Terus akhirnya saya berinisiatif untuk merekam, untuk bentuk transparansi dari pertanggungjawaban terkait donasi tersebut. Akhirnya pada tanggal 4 tersebut itu tidak ada disampaikan, dan Mbak F ini pura-pura lebih cenderung tidak mengetahui apa yang terjadi, donasinya untuk apa, itu dia tidak menceritakan. Itu padahal sudah ada transferan ya Mas, sudah ada transferan yang keluar, dan itu ke nomor rekening Mbak F itu ya. Ada orang-orang yang di belakang ini, baik teman saya, yang berlawanan dengan saya udah gua nggak anggap teman lagi, karena mereka saya anggap tidak sayang sama manusia yang buta. Kalau misalnya masih orang-orang normal lu lawan sih, gue sih masih anggap kayak mungkin lo pengen ngetop. Tapi kalau udah lawan orang buta, lu nyerang gue, berarti lu nggak usah berteman sama gue lagi deh. Karena teman gue adalah orang-orang yang punya tingkat kemanusiaan gitu. Jangan berpikir Nopi ini lama membantu orang, bukan itu persoalannya. Persoalannya yang terjadi ya. Kalau Nopi benar, Agus salah, kan uangnya ada. Uang 1,3 miliar ada di Nopi ya. Ya tinggal luruskan. Ini tidak komen jelek orang, dia posting di akun dia yang sebegitu banyak follower. Tiba-tiba ya malu. Kemudian dia libatkanlah bapaknya diwawancara. Yang punya uang itu kan Agus. Ya kalau memang agak telat dikit ya wajar, orang buta, tunggu dia sembuh. Toh tinggal dibilang aja, Gus ini uang jangan dipakai, ya terus gantung. Kalaupun Agus mau habisin uangnya, kenapa? Yang rugi siapa? Emang dipidana? Yang dipenjara Nopi? Enggak kan? Ya kalau misalnya kalian mengatakan nanti nggak dipercaya lagi, loh masa uang ditransfer ke Agus yang gunakan Nopi yang nggak dipercaya? Justru kalian, siapa yang nggak percaya Agus, kalian buat sehingga Agus nggak dipercaya. Nah muncul selama ini kalian ngurus balita, ngurus ODGJ, mereka nggak bisa komplain. Sekarang Agus manajer, ada pengacara pembela kaum lemah, para abas, ya pusing lah kalian menghadapi kita. Nah dan saya melihat kalau pekerja kemanusiaan tuh harusnya dia cari kita, oh Mas Farad kita luruskan, ini uangnya ada, ini tidak. Ini memang mereka mau perang lawan kita. Menurut saya lawanmu bukan Farad Abbas, lawan kalian adalah hukum. Jadi salah jadi hukum. Dan sadarlah gitu. Mau diputar balik bagaimanapun, di mana-mana teman gue yang pintar-pintar bilang, uangnya Agus, udahlah Agus tuh udah buta. Biarkan aja dinikmati uangnya, diatur dengan keluarganya, ngapain dicampurin lagi? Kecuali kalau Nopi mau jadi istrinya Agus, boleh diatur. Tapi selama dia jadi ketua yayasan, ya tidak bisa diatur. Nah kecuali uang itu masuk, dan sekalipun yayasannya menyumbang juga, mau buat kesehatan itu urusannya Agus. Bukan berarti dikasih nomor rekeningnya Agus, dipamerin, dimasukin dana. Sekarang kalau saya udah masuk, terus uangnya Nopi lagi, uangnya yayasan lagi, enggak kan? Ya udahlah. Mau dibolak-balik berdebat seperti ini mah, saya justru kaget gitu. Kecuali uang yayasan. Sekarang Nopi bilang kalau yayasan dibuat 3 hari donasi, terus lebih dari 3 hari uang buat dia operasional. Ya berarti ada yang nggak benar. Kita minta diaudit, dan seluruh dana yang diminta, yang dipromosikan dari rekening Densu yang menggunakan rekening yayasan itu diaudit juga. Berapa uang yang masuk, itu yang perlu. Bukan masalah uang yang orang langsung kirim ke rekening Agus.